Nan babayo dalam hidup ko pak Allah na menciptakan awak tu banci kawak. Itu ndak awak kecewa tu. Kalau bini mati kan bisa bini balik. Tapi kalau Allah banci kawak kama awak ka mengadu. Si mantuang di parik putih jarajak di tanah taban tampe bagantuang nala putih tampe bapijak nala taban indak kamano kamanggebai lai ibu pantun orang kamatiam ini dari Bayang kata lauk dalam daerah pesisir selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengan keimanannya itu, maka akan kami masukkan ke dalam rahmat kami dan akan kami limpahi kurnia dan akan kami bimbing mereka menempuh jalan yang lurus. Al-Quran surat nomor 4 atau surat An-Nisa ayat 175. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Akbar yang dimuliakan oleh Allah, yang terdiri dari Bapak Pengurus semenjak Bapak Ketua Kemakmuran Masjid dan Bapak Wakil Ketua, Bapak Bendahara, seluruh seksi-seksi pembangunan dan keuangan yang dimuliakan Allah. Kenapa dimuliakan Allah pengurus masjid ini? Karena dia mengurus masjid itu ndak ada gajinya. Akan tetap dimuliakan Allah kalau niatnya ikhlas. Tapi kalau nyobai lo piti musaji dikutu Allah. Ada yang seperti itu, ada. Ya kan? Ndak mauruih musajinya do, manguruihan. Ya kan? Jangan terjadi itu di Masjid Akbar ini. Saya doakan tidak terjadi. Amin. Yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Kapolres, dan seluruh kita ninik mama urek tunggang pucuk nan boleh di negari. Dahan rampak daun narimbun jopusako, putih labe buah nan masak makanan anak kamanakan. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai baberito. Karena kuatnya beliau mengatur aturan adat yang basandikan syarak
maka nenek mama tu samo jo kayu gadang. Baure cakam ke tanah, jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak taboke kan di badai alun katau liang, konon kok goyang angin lalu. Bahasa Islamnya istiqamah. Yang kami hormati alim ulama, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Air janih tapian suci, minuman anak di nagari. Dan ini sangat tinggi nilainya, sampai disebut oleh Allah, siapa yang paling takut di dunia ini selain dari Nabi kepada Allah adalah ulama. Jadi apabila ulama sudah bertukar pendirian, dek dia gih pangkai jo kedudukan, ndak takutnya jo Allah lain. Itu bukan ulama. Jadi ulama tu yang paling ditakutinya Allah. Ada ndak ulama yang bertukar pendirian? Ada. Ambo bertanya ke apa-apa, di painan ko ada ndak buruang, nyo kecek buruang ndak buruang, di kecek binatang ndak binatang, namanya kalalawa. Iya kan? Dikatakan binatang nyo tabang, dikatakan manci nyo ndak bayalan. Itulah kalalawa. Iya kan? Kalalawa ko ada ndak dia pak sampai kini kalau nyenggok kepalanya kateh le ada besar. Kemana kepalanya? Kawawa. Air matonya nan keluar dari matonya lah pak perhatian. Kalau alun besok perhatian lah. Ba air mato kalalawa tu keluar taruh bercampur darah. Pertanyaan ketiga, ada ndak kalalawa kau nampak dia pak tabang siang? Ada? Ndak apabila tabang setelah matahari tabanam. Pertanyaan kampe, ba mangko kalalawa kau itu? Juga seorang saya menjawab, kalau banyak tu ribui. Ada ndak nan tahu? Kalau indah-indahannya naniam saya. Ada nak tahu? Indah. Abian buat tarangan. Sudah kau tak boleh tak tahu lah. Agi tahu lo nak kemenakan. Abang mengko kalalawa tu tak berani keluar siang. Ba mengko kapalonya nyo ke bawahan. Ba mengko air matonya berdarah. Yo keterangan itu. Yo. Supaya nan jadi ulama jam berubah-ubah pendirian. Termasuk ambo apa doaan pak? Ya kan? Suatu kali panitia di suatu kampung madakan lomba tabang jolari, nan lari manci, nan tabang buruang. Adi perlombakan mana capek, payah ndak juri, payah jelik kate, jelik ke bawah, jelik kate jelik ke bawah, lasaki liye juri ko kama, iya kan? Asabalun lomba dimulai, datanglah kelelawar ini ke meja panitia, Pak lapor Pak, ya, boleh ndak saya ikut lomba? Lama panitia kau mencalik kelelawar kau pak, itu sekecil panitia. Betapa nana pak mencalik dan calik kepaluang sama jo manci, muncuangan gigi yang jari-jari yang, tapi yang basayo wa ambu ruang gota manci. Ambo bisa keduanya pak.
Kalau balari embo bisa semuanya manci, tabang bisa semuanya buruang. Kalau satu orang lomba ka masuk manci, ang ta masuk buruang. Masuk buruang salah pak, embo lacok je tabang. Ang bali matre 10.000 je. Jam berubah-ubah pendirian waang meko. Dari tabang lari, dari lari tabang. Bisa waang kanai tindakan disiplin diskualifikasi. Kamu tidak boleh ikut lagi lomba selama hidup. Ada juga 5 try nyotekan. Lah mulai lomba. Lah tabang nyo sama jo buruang. Bedanya buruang tabang nyo kelalawa. Kalau buruang nanyo tabang tu sayuk pak, kalau kelalawa kuli. Kalau bulu sayuk ringan, kuli bare taba. Anyo bakayu tu. Ambe lah buruang, kancang manci dari buruang. Nan salah kelalawa, tapi nyolo nang khawatir. Kalau mau dekon tak bisa manang kau aja, biarlah ke manci sedela aja. Nyo turun ke bawah lari nyo sama jo manci. Dek manci nyo terima se. Kancang buruang balik. Hampir tiba di garis finish, dek buruang kolah ke manang lo lai, pindah lo kelalawa kate. Tak takana se janji tadi lai. Tiba di atas nyo usia dek buruang. Kelalawa ang tak berpendirian, rasa kekalah kami yang tinggal, rasa kemenang ang tiba, ang tak kami pakai lagi. Lari ke bawah nyusi lo dek manci. Sajak tu stres kelalawa ko. Atu penyebabnya kepalanya nyo tunggian, ayam matonyo berdarah, nyo ndak berani keluar siang, malu. Bangko malu, ndak diterima dek masyarakat manci, ndak diterima dek masyarakat buruang. Antah apabila akan selesainya tu. Ya kan? Jadi apa-apa nan ulama tatap-tataplah akidah tu dalam Islamnya berubah-ubah. Kau dia orang pangkai dia kedudukan aniang sele mamin sele. Ada orang diganggu orang agama kau aniang sele. Tak bisa mengeluarkan fatwa lagi. Ya kan? Karena ulama tu basuluh tarang ke dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kedudukannya kini ulama tu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Akan-akan tu kedudukan awak tu pewaris nabi. Kalau pendirian awak bertukar tu pewaris setan jadinya. Nah. Lama suai Isya pak lah salat Isya pak lung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Yang kita muliakan Bundo Kanduang Limpape Rumah nan Gadang Sumara Anjuang Paranginan kaundong-undong ke Madinah kapayuang Panji ke Sarugo ambam puruk aluang bunian urang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo batinggang satitik santan dikuali
Masak larandang si kua kabau, harum setahun perjalanan. Dek bijak ibu batana, sagantang bareh di tanah, kanyanglah orang sapa sisinya. Lorong dek bareh nan di tanah, padi si pului tambun Aceh, di kaka jauh-jauh jari, dindang indak baratah, ditampi indak badadak, masih de ambun tengah malam, lambok de paneh tengah hari. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, ampe musim taraso jalamaknya. Mudah-mudahan ibu-ibu bundo kanduang selalu sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami sayangi dan kami cintai, anak muda kami, generasi penerus, parik-paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, nan capek kaki ringan tangan, alun disuruh nyolapai, alun ditagahlah baranti, ambam puru aluang bunian, papuih malu di kaniang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah. Juga yang kami sayangi, anak remaja kami yang putri, bungo satangkai di halaman, ube jarih palare damam, nak kanduang sibiran tulang, talu ancu danau baguluang, pasie menjadi pasimbangan. Kutiko kalian kalayana, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh kalangi 7 tingke, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabut, pinta boleh kandak balaku, ananda laya ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi, dari ketek kalianlah gadang, kini Allah menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Mudah-mudahan ananda generasi putri menjadi tiang di negara ini sebagai wanita salehah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari pengurus masjid, dari pejabat, dari nenek mama, alim ulama, bundo kanduang, pemuda dan anak gadis kita, kalau semuanya itu sakacak sagama, sayun sapakuat, sapilih satarik, bersama-sama kita membangun pesisir selatan ini, bersama-sama kita membangun masjid ini, bersama-sama kita menanggulangi kemiskinan, bersama-sama kita membantu anak yatim, bersama-sama kita mencegah kemungkaran, judi, minuman keras, narkoba. Bersama-sama kita semuanya akan dapat dikerjakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh komponen masyarakat yang telah saya sebutkan tadi hendaknya bekerja sama memajukan negeri kita ini, memberantas kemungkaran, melaksanakan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang terhormat, sekarang kita sudah hidup pula di tahun 2023. Masa sekarang adalah masa kita, masa lalu masa kenangan. Masa yang akan datang tidak bisa kita tebak.
Itu yang tahu hanya pemilik alam semesta ini. Karena kita masih hidup di masa sekarang, mari kita ukur bagaimana kita sekarang ini, di tahun ini, di hari ini, di malam ini. Mengukurnya bagaimana? Saya bacakan hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari sekarangnya beragama, menjalankan ibadahnya lebih baik dari tahun-tahun yang berlalu, fahuwa rabihun, itulah orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang beragama, menjalankan ibadahnya sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang beragama, menjalankan ibadahnya lebih jelek dari masa yang berlalu, itu orang celaka. Dengan hadis yang ditunjukkan Rasulullah itu, Bapak Ibu bisa mengukur di posisi mana kita sekarang. Yang kita ini tidak ada bergerak mundur, Pak. Bergerak maju mengejar liang lahat. Bergerak maju menuju pintu kubur. Tidak ada kita yang mundur. Hari ini habis juga. Sekarang tanya diri kata, apakah kita berada di posisi menang, di posisi rugi, yang berbahaya di posisi celaka? Jadi Bapak Ibu bisa mengukur, karena yang tahu diri kita ini, kita Allah. Orang lain tidak bisa ketahui, Pak. Istri kita tidak tahu kita, Pak, bagaimana keadaannya. Yang tahu dia dengan Allah. Kalau Bapak meningkat segala amalnya di hari sekarang dari yang berlalu, berarti kita di posisi yang menang. Kalau jelek, di posisi celaka. Celaka itu yang dicelakai siapa? Diri kita. Sokrates Islam agamanya atau Katolik? Sokrates tidak Nabi Muhammad, no? Sokrates Islam agamanya Katolik. Lah selama koi duit tidak ada orang tahu. Katolik Islam. Hah? Katolik agamanya. Jangan ragu lo menjawab banyak, tidak ada orang dia piti, no? Iya kan? Tapi apa kata Sokrates itu? 89% orang teraniaya di muka bumi ini karena perangainya sendiri. Iya kan? Faktor luar itu tidak berapa persen. Jadi jangan suka menyalahkan orang. Kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu ada masalah dalam hidup ini, apakah kita ditangkap KPK, apakah kita ditangkap polisi, apakah kita dihinakan orang melalui media sosial, ya kan? Nyo kalaulah jatuh awak, Pak, dia jenderal nawa, orang tidak mau tahu. Nyo ino sedih di media sosial, ya kan? Begitu. Jadi apabila kayu larabah, bara labana kagadangnya, batang lapuk daun karege, usah diaruk kaba pucut, antah kok cindawan kabungonyo. Tuah nan lamo ilang laleh, jo konce kaba tonggo, urang mencibie bakuliliang, tangguanglah doso salamoko. Jadi bapak, ibu-ibu yang sedang berjabatan, hati-hati. 89% orang itu teraniaya karena pekerjaannya yang tidak baik.
Faktor dari luar itu sedikit. Nah, ini perlu kita ingat ini. Orang kan banyak suka menyalahkan orang. Ya kan? Yang akan kita tiru siapa? Nabi Adam. Fa'azallahuma syaitan. Kedua istri, suami istri tadi digelincirkan oleh syaitan. Kan setan itu yang menggelincirkan dia dari jalan Allah, kemudian dia dipindahkan dari surga ke dunia. Tapi setelah Adam dan Siti Hawa itu minta ampun kepada Allah, tidak satu huruf pun dia menyalahkan syaitan. Coba kita simak doanya minta ampun ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami berdua telah menganiaya diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, dan tidak pula kasihani kepada diri kami ya Allah, jadilah kami orang rugi. Saya digelincirkan setan ya Allah, tidak ada beliau sebut. Yang ditanya itu dirinya. Setan itu memang itu kerjanya. Kenapa kamu mau digelincirkannya? Nah, makanya Nabi Adam tidak menyalahkan setan, tapi menyalahkan dirinya. Ikonan ka kita tiru taruh. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, orang suka menyalahkan orang lain kebanyakan. Padahal dia terjerat hukum itu bukan karena orang lain, tapi karena perangainya sendiri. Idui awak ko samo jom mandi pakai sampo pak. Apa kalau tiba di kapalo lai sampo bagi? Lai. Mana banyak busanya jo busa sabun. Banyak sampo, tapi hati-hati. Sampo itu akan tergelincir oleh busanya sendiri. Cobalah bapak amati. Ya kan? Kita akan tergelincir dengan tugas kita yang tidak betul kita menyalahkan. Misalnya Pak, tugas polisi dari Kapolri di atas sampai ke Kapolsek, ya kan? Itu kerjanya apa? Untuk menangkap orang menjual narkoba, memakai narkoba, memasarkan narkoba. Aku ada petugas tu, inyo na memakai, sudah nyo tangkok nyo jual. Apa jadinya? Sianan salah, inyo sendiri paga makan tinaman. Itu yang terjadi Pak. Itu tidak ada orang yang tak tahu lah itu. Sudah bertahun-tahun jalan itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada pantunnya tu Pak Ustaz, ada. Payo kumbuh koto seliki, koto nampe di tepi buki, kasuwo koto nan gadang. Ba'a kolah lain nagari kami kini, makin diube makin sakit, tawa tasera biso nan datang. Dokter mau be lah damam pulo. Cela Pak, kalau dokter nan kita aroan ka mau be itu nan lah damam, kamawa minta ube lai. Ya kan? Jadi hati-hatilah bapak yang bertugas. Amanahlah dalam tugas. Karena kita digaji oleh rakyat, digaji oleh negara, maka berbaktilah kepada negara. Ini bapak-bapak ini. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi masunan lalu tidak perlu diratoi, cuma hanya jadi kenangan. Masunan kadatang mendoa wa ke Allah, kok nyampang meninggal mau tahunan ketibo ya Allah, matikanlah saya dalam lidah saya membaca la ilaha illallah. Inya itu Pak, tidak bisa ditakut dah Pak. Ya kan?
Sekarang inilah kita pergunakan kesempatan. Kalau sekadar bapak-bapak, ibu-ibu mendengar wirid, kanalah di YouTube tu situ. Alabara video ambo nan ibu apa dengar. Tapi nampaknya ambo calik pak. Ya kan? Orang tak boleh menonton di video ke situ. Undangnya lah Ustaz Kelera tu ke masjid awak. Ini bapak-bapak ibu. Yoko akan sambut. Boleh nampaknya dari dakik. Kok ketua tadi hanya betul nambo. Ikon aslinya mayo je. Ikon aslinya macam itu. Ternyata tidak di Sumatera Barat ini saja. Orang Padang yang di pulau-pulau lain ingin yo mau undang ambo. Mangkonyo buat lo judul dek kawan di dalam video tu lah bauban mangko viral je. Tu ikan iyo lo tu lah sampai ambo kalau ambo lah sampai ambo ke Kalimantan, ya kan? Habis itu ke Surabaya lo kok le disampaikan Allah. Nan alun tu le kok disampaikan Allah. Nan sudah alhamdulillah. Tak mungkin orang lain sebab bahasa ambo banyak bahasa Minang. Ya kan? Apa kece orang Inggris ke mengundang? Tak bisa. Ini bapak-bapak ibu. Nya telefon di orang tadi dari Aceh, orang Minang juga. Orang Minang juga. Kok yo pergi ke Amerika tu kan hebat je tu pak. Kok yo ya kan? Rupa orang Minang kok adalah janjang ke bulan nyopai je mengalir laut kan. Sekarang dek gigihnya anak ambo kabak kesra menelepon ambo dapik jadinya malam kini, iya kan? Cuma nan kambo sampean kapak kaji awak kau bukan sapaket pagi besok subuh mabarakah, iya kan? Kadi ulang mengaji balik itulah baku menurut awak. Ya kan? Sentiang tak kadi bilai, kurang tak kadi tukut. Tapi ambo dek diundang ke Surabaya, ya kan? Mangko bisa ambo subuh kecik ambo besok pesawat jam 2 balik dari Padang ke Jakarta. Ya kan? Para jemaah tadi pagi tiba. Ini penting dari Lion Air. Anda yang datang dari Padang dengan Lion Air yang sedianya jam 12 dipercepat jam 7 pagi. Kalau subuh mubarakah ambo siko dulu mengaji lo ambo balik tu talek ambo jo pesawat jam 7. Ambo calik jam tadi perjalanan sadang elok saja, indak macet 2,5 jam dari Limau Manih Indah Ruang sampai ke Painan kau. Dia taklah mau mengaji besok 20 minit. Waktu subuh lambe gini. Atalai ambo. Jadi ka jamaah jom membana ambo. Ndak jadi kita ambo besok menyambung ceramah pagi. Kita panjangan semalam kini melaki kudo balik. Lai talok di ibu apa lelaki kudu balik. Dia ambo ndak talok. Ya kan? Lah. Sampai sudah saja. Nanti kalau ada Karambie insya-Allah ada Katapang. Kalau ada dipanggil insya-Allah ambo datang. Tadilah ambo terima informasi dari anak ambo, Pak Ustaz, kadang-kadang malam siko subuh di masjid terpuang. Kita cari hari nan elok kutiko nan baik nanti doa nyo ambo duit dulu. Jadi sumpah ambo ndak. Kalau disumpah tak jadi nang ketiba kemari lai. Nyo kalau banyak orang menyumpah apa, you capek awak mati. Ya kan? Tapi kalau banyak lo orang mendoaan nyo tanjah nyumu kepada Allah. Tapi salamu ko kama mo pai ustaz sehat-sehat saya ustaz yo dipanjang yo umur bawa liak yo kamari balik.
Alhamdulillah sampai kini ambo sehat. Kan ndak ada yo bu, ndak jadi awak subuh besok yo. Lah duduk bolanya cameh anak ambo kok. Ambo calik pejabat-pejabat kok kini mudo pak. Kiranya ndak mudonya do ambo nak lagai. Bupati mudo, wali kota mudo, Kapolres mudo, Koramil mudo, ya kan? Walau ndak inyo nangka ndak mudonya sebenarnya tu lah matang. Cuma di awak lagai rasa mudo. Rasa mudo pejabat kosadonya nampak di awak baru, tapi jabatannya lah tinggi. Ambo doakan ananda yang dipercaya jadi pejabat selalu naik karirnya, baik kerjanya, amanah dengan tugasnya, mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin. Amin ya Rabb. Jadi dalam hidup ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, yang saya muliakan, hidup kita ini akan berakhir dengan kematian. Apa yang perlu kita renungkan? Ketika kita lahir dulu, itu kita suci pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Dengan segala macam problem yang dihadapi di dunia ini, kita setelah balik, bapak-bapak bergelimang kita dengan dosa. Ya kan? Tapi Nabi Adam pun berdosa, Pak. Bukan kita saja. Nabi Adam itu nabi, Pak, pernah berdosa. Apa dosanya? Kalau menurut saya berat. Kata Allah kepadanya, Adam, berdiamlah kamu dengan istrimu di dalam sorga ini, makanlah segala apa yang saya sediakan di sini yang berupa makanan, tapi jangan mendaki ke pohon nanci kuah. Ujungnya fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau daki, engkau terpengaruh, engkau langgar, jadilah engkau orang zalim. Coba bayangan, baduo sudah serugo orang rumah, nikmat banyak, makanlah sadonya kecuali kuah. Tapi itu yang dilanggar oleh Nabi Adam. Itu Nabi pak. Cuma beliau minta setelah minta ampun, tidak menyalahkan orang, beliau perbaiki diri beliau, tidak tobat sama lado dah. Ya kan? Anda ada berbuat dosa lagi, akhirnya dia masuk surga lagi. Kalau dapat awak betul loh, ustaz, haji, buya, ulama, petugas, siapa saja berdosa di dunia ini. Tapi jangan tunda waktunya. Setiap duduk seperti ini, bapak ibu juga baca astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Baca itu sambil duduk. Ingat dosa-dosa kita yang berlalu. Ya kan? Itu caranya. Jadi kita mati nanti bersih lagi. Kalau bersih, lidah kita tanpa dituntun oleh orang lain, hanya Allah saja yang membimbing. Ketika roh akan keluar dari tubuh, gantiang kaputui, biang katabu, rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan, tanpa ditunjukkan oleh orang lain, lidah kita akan bisa membaca la ilaha illallah. Sebagian orang kalimat la ilaha illallah tu ulang bersama-sama pak. La ilaha illallah. Hanya salah lo dia orang. Kalau disalahan orang baca la ilaha illallah ko, anang kanya baca ke mati dia orang menyalahan tu. Rabak posisi yang tak kanya terima dia Allah tu. Ya kan? Barabab awak ke mati tu tak kanya terima dia Allah. Janta lado juo lado digoreng dikuali, janta manjo juo dia, udahlah babini cie lai. Alai kanyo terima rabab posisi itu adalah tidak.
Ya kan? Yang akan dia terima itu la ilaha. Ya itu iramanya kan? Ya kan? Ini. Apa? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Kedua, berumah tangga kita perbaiki juga dalam kehidupan ini setiap saat. Batas-batas kita semenjak nikah itu kan dibagi 3 di dalam Islam, Pak. Orang baru nikah itu namanya sakinah. Beberapa tahun kemudian punya anak, berubah dari sakinah mawaddah. Lah bapakku rumah tangga 7 anak. Sakinah ketenangan tadi berubah. Ubahnya lah tabagi sayang ke istri, sayang ke anak. Ya kan? Coba bayangkan Pak, istri sedang ke dapur, anak buang air gadang. Kenapa muazawak menolong istri itu? Atau mawaddah nama. Lah gaya-gaya serupa kami kuat kalau hidup je orang rumah wak. Itu pindah namanya rahmah. Rahmah tu apa? Ndak cinta lah do, tapi ibu. Ibu je pasangan awak tu. Bab itu kemudian lututnya lah sakit, sudah tu nyolah samurat, darahnya tinggi, giginya lah habis, maka kacang goreng terpaksa itu saya. Ibu awak mencelik, ditumbuhan kacang goreng tu di tempuran saya. Makanlah je. Kalau ambo maraton pagi itu Pak, semasa ibu masih hidup, ambo itu tangan ambo ke jarinya itu ambo bimbing. Sebalik perumnas saya tanya Pak, dah jangan capek nak jalan dah, sasa angok den. Ya kan? Kadi dukung tak lo talok do Pak nyo kaput. Ya kan ni bapak ibu. Ya kan? Atuh, nak talok jalan. Ala 2 tahun ke meninggalnya menyebut itu semua. Lain badan dekorasinya dah. Ada ulu yo dan dari udah kok mah. Kiranya yo ada ulunya. Ini bapak-bapak ibu. Jadi tidak ada yang bisa awak kata awak. Kalau dapat kan sampai awak dulu Pak 50 tahun sudah nikah. Habis lalu kita berulang tahun Mas, walaupun ulang tahun itu tidak ada dalam Islam doh. Kau mengenang lah 50 tahun sudah nikah, lah duit je baru. Kiranya de Allah tidak disampaikan segitu doh Pak. Itu mengkoi duit kan tidak bisa Pak kata awak. Sampai 22 tahun 3 bulannya. Meninggal beliau. Si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Maka dia laki cincin tu lah. Ya kan? Begitulah hidup ini. Makanya 2 saja. Kita mendapat nikmat, kita syukuri, kita dapat musibah, kita sabar. Nan babayo dalam hidup kau Pak, Allah na menciptakan awak tu banci kau awak. Itu ndak awak kecewa tu. Kalau bini mati kami siapa bini balik. Tu terpulang ke awak saja. Ya kan? Tapi kalau Allah banci kau awak, kama awak kau mengadu. Si mantuang di parik putih jarajak di tanah taban, tampai bagantuang nalah putih, tampai berpijak nalah taban. Indak kamano kamanggebai lai. Jadi dalam hidup ini carilah kasih sayang Allah. Dengan apa? Dengan prestasi ibadah yang ikhlas. Ya kan? Termasuk membangun rumah ibadah ke Pak. Namanya musaji ke Pak. Biar dibangun pribadi, biar dibangun jamaah, biar dibangun dari PT APBN. Nyo dosa na rusak masa mau jawab awak kan dosa na rusak. Iya kan? Gigi tangga, mato katara.
Ya kan, abu bau ban alai dicuba lo mencolok jonan hitam talambe mencolok balik tiga raginya lai sirah putih hitam. Ai kalau bahayanya kalau rambut dia gaya warna ke harus jangan sampai talambe. Ya kan, harus capek balik diulang. Ku nak tiga raginya. Cuba lu ciliang gaeknya. Ini. Itulah tubuh kita ini. Perubahan-perubahan yang kesehatan fisik kita itu menurun. Dicabut oleh Allah perlahan-lahan. Ya kan? Jangankan Allah Pak, awak manusia saja. Ya kan? Pertama selesai awak sekolah. Lain nama langsung orang menerima kerja. Ndak dites lo. Lulus awak tes. Adolah nam bisa aja diterima, dibantu lo jo tas. Ya kan? Dicari tulang punggung orang dalam, ya kan? Tulang punggung tu orang dalam istilah orangnya gini kan? Ditambah lo jo tulang pinggang. Barana ke kuat tulang punggung, ndak ada tulang pinggang, ndak jadi dah. Ndak itu gini orang masuk kerja. Kebanyakan cuy itu pindah sadonya dah. Ya kan? Begitulah hidup di dunia ini. Lala kerja 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun sampai 36 tahun serupa ambo. Lai percaya je orang awak lah umur 56 ndak orang pensiun lah cuy. Umur 56 tu rasanya Pak, kalau di kampung tagih je baru ke sawah tu. Kalawi. Tapi pegawai ndak percaya orang lain. Kamu harus pensiun. Pensiun umur 56. Muju orang rumah nak meninggal tu oleh anak mama. Banyak orang pensiun kau nyusi dek bininya. Iku ayam mang tak bertalu aku dah lewat rengkek lang aja. Apa-apa. Ya kan? Tunggu ibu nanti ambonya meninggal. Lai dapat ibu pantun orang kematian ini. Dari Bayang kata lauk dalam daerah pesisir selatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di muaro, riak memacah ketapian, menangih badan jago lalu, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah pai, jatuh badare ayam mato, ka Allah sajo berdoakan. Tu ke mengawak? Tu ke Allah saja. Doamu, ya Allah, ampunkan dosa istri saya. Dan kalau saya mengeluarkan infak, ya Allah, terimalah infak ini dari aku dan sampaikan pula untuk ibuku, ayahku dan istriku. Ini doanya taruh itu selepak. Bersedekah awak, diniat untuk awak dan untuk inyo. Itu bantuan kita lagi. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, bangunkanlah taman di dalam kuburnya, raudhatan min riyadil jannah, salah satu taman dari taman surga. Jadi tidak bisa bak kata awak dalam duit kok. Ya kan? Tidak bisa. Menurut kadarullah. Ibu-ibu para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Kalaulah tiba kita di tingkat rahmah, ibu jo suami, apa ibu jo istri. Lekat ada jadi carai. Indah Pak. Ibu mencari. Sebab keduanya kalau lah umur 80 tu geroh keduanya tu. Tak ada nang kuat tu dole. Muka lah cotaruan bawa tu. Nah. Tapi de ibu, bayo-yo jo taruh. Inilah yang akan kita lestarikan terus. Karena kita public figure oleh anak menantu kita.
Kalau nanggai memacah timbo pak, serupa orang mandi bertimbo di sumur, nyo pacah timbo di nanggai, nan mudo melompek masuk sumur tu lah. Karu air ni. Ya kan? Jadi kita yang tua-tua ini jadi contoh oleh yang muda. Ya kan? Perilaku kita. Ya kan? Sebab apa? Yang akan mewarisi kita setelah kita tiada, siapa yang muda lagi? Latik-latik tabang kesasak, dari sasak turui kalaman, mati niniak baganti mama, warih jatuh ke kemana? Kemanakan? Tidak bisa orang lain. Maka perlihatkanlah kita sebagai orang yang taat kepada anak dan menantu kita, agar kita ditirunya pula berumah tangga. Itu kaum muslimin. Tapi walaupun begitu, cobaan tidak akan terlepas. Saya beri 4 contoh ya Pak. Pertama, istri Fir'aun dapat laki suami kejam, tapi istri taat. Itulah Ibu Aisyah. Namanya dipakai sekarang oleh ibu-ibu organisasi Muhammadiyah. Iya kan? Bagaimana Ibu Aisyah itu? Untuk nafkah rumah tangganya Pak, lahir dan batin, dia tidak pernah menolak apa kehendak suaminya. Makan, minum, mencuci pakaian, segala macam lah. Di rumah tangga lah sadonya. Tidak ada nanya tolak. Walaupun suaminya kejam, dia tidak minta cerai. Ditanya dek kawan bu, iyo, sakejam tu suami bu, bamang kau tidak minta cerai. Iya kan? Atirulah Ibu Aisyah. Apa jawabnya? Kalau kita istri tidak diceraikan suami, awak minta cerai, bergetar aras Allah di atas langit. Jadi berang Allah kalau padusi minta cerai. Dia minta cerai bu. Tiru Ibu Aisyah tadi. Yang dia tolak satu saja, apa? Menukar agama. Atau nyetulak. Tak mau aja. Lai kamu sudah bunuh ambo tak akan menukar agama. Setiap sudah salat dia berdoa, ya Allah, peliharalah saya dari suami saya yang kejam ini. Yang lain-lain dia tidak saya abaikan ya Allah. Tapi saya masih dipaksa untuk keluar dari Islam. Pelihara saya ya Allah. Dan buatkan saya rumah yang indah di samping engkau di surga. Jadi kalau Bapak masuk surga nanti, ada rumah paling rancak nampak dia Pak di surga itu rumah Siti Aisyah, istri Fir'aun. Dan Fir'aun itu lagi di dalam tu Ustaz? Tidak, Fir'aun masuk neraka. Ya kan? Dia orang terkejam Pak. Tak mau bertuhan kepadanya, nyo pancuang tangan nyo kaki lo. Tak kaki, tak tangan le. Wah, le mau Tuhan kamu, tak jadi mau bunuh. Kecil orang tadi, kaki kami tak ada le, tangan kami tak ada le. Kok hidup na kami agunonya. Kok mati kamilah bertuhan ke Allah. Anyo bunuh ada Fir'aun tu. Itulah orang yang belum sempat salat, belum sempat sedekah, tapi masuk surga. Karena apa? Karena menjaga akidah. Tidak mau bertuhan ke Fir'aun. Jadi Siti Aisyah yang taat ke Allah itu diuji di Allah dengan suami kejam. Anak ke ibu pacik sinan kejam na suami jangan minta cerai. Bergetar aras. Nah, akan tak pe berketawa tu. Atau kita cari lo Nabi Nuh. Nabi ko menyampaikan dakwah, Pak. Dan tempatnya nanti surga. Tapi Nabi Nuh diuji di Allah jo istri kafir. Tabalik jo Ibu Aisyah tadi. Ibu Aisyah taat, dapat suami
kafir. Nabi Nuh nabi dapat istri kafir. Umur sama panjang itu 1050 tahun. Berapa ayahnya beliau berdakwah tu Pak? Nabi Muhammad 23 tahunnya Pak, nya istirahat anda Allah lain. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah. Berapa orang patuhnya sampai 10 orang. Nak naik kapal tu Pak, itu nampak tua tu. Walaupun orang belum begitu banyak ketika itu, tapi yang putus 40 pasang suami istri. Istrinya tidak. Kalau siap Nabi Nuh itu berdakwah, dia datang istrinya itu kepada kelompok yang didakwah itu. Bu, tadi ke sini suami saya. Iya, apa dia bilang? Dia bilang ini dan itu. Ibu percaya? Percaya Bu, karena dia Rasul Allah. Onde Bu, sadang ambonan bininya ndak percaya je pajatut. Itu tali satunya lah putus itu jadi danga mana. Atu kece istrinya tadi. Orang tadi murtad kembali. Tapi Nabi Nuh tetap sayang. Ketika kapal lah siap, banjirlah mulai datang. Apa kata Nabi Nuh kepada istrinya? Adinda, walaupun Adinda tidak akan masuk agama saya, naiklah ke atas kapal ini. Hari akan banjir besar. Kita sudah ratusan tahun bergaul. Salapik sakatiduran, sabanta sakalang ulu, bak tiwang jo pungguang kabau, tampak cik, tampak baduo. Kalau kita pai barale, kita buat baju papa mama. Indak sampai hati udah mencari Adinda beko karam dilawi, naiklah ke kapal goc. Baitu ibunya Pak, walaupun istrinya kafir dan menghalangi dakwahnya. Andaknya caranya Pak, iko dewa istri temo mani apa bini je lai. Yo kata, ni ibu-ibu dan bapak, kan? Bini je. Itu Nabi Nuh. Bu, akhirnya Nuh, wa angkok kapai jo kapal buru am tu pailah, ambo ndak kanai ada. Akhirnya istrinya itu mati ditelan menangis Nabi Nuh. Ya Allah, istri itu keluargaku ya Allah. Kecil Allah ndak. Istrimu itu tidak keluargamu karena dia tidak seakidah denganmu. Bertanya ambo ke ibu-ibu boleh cek. Lai. Kalau ada di zaman awak kini ko, ada jo nabi, dapat suami ibu nabi, gadang tak tibu? Gadang. Manga nabi, RT suami awak lah gadang ti. Kan? Bu, suami ibu lah pakai stempel lo kini ya Bu. Iyo, alun tahu lah ya. Ayah si John kalah jadi RT. Ada kebanggaan dalam hati suami tak pakai dek masyarakat. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, mudah-mudahan tak dapat jawab Pak. Itu Abu Lahab jobininya. Abu Lahab itu siapa Pak? Paman Nabi Pak. Adik de ayah Nabi. Abu Talib kakak de ayah Nabi. Kedua-duanya kafir itu. Tapi Abu Talib membela Nabi walaupun dia tidak Islam. Abu Lahab tidak. Jadi dua-duanya masuk neraka. Makanya bapak ibu, walaupun Abu Lahab itu paman Nabi, jangan bapak doakan. Karena Allah telah menetapkannya masuk neraka. Ada ayatnya Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, akonya wa imra'atuhu, bininya hamma latal hatab fi jidiha hablum mim masad. Labara contoh 3. Tapi itu ndak dapat kandati tu dah Pak. Awak lai taat dibuaian di Allah berumah dalam surga. Kok dapat kan berdua-dua awak jo suami sinan. Kira suami kafir mendabi anak ketik masuk neraka. Nah. Awak lain Nabi dijamin masuk surga. Beribu tahun berdakwah, isteri ndak amu apa tua. Aku nang kampek lah. Dua-duanya masuk surga Pak. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan istrinya. Ya kan? Karena apa? Nabi Ibrahim itu taat. Dia kaya. Setiap hari mesan catering. Pokoknya nyuagi hado tamu-tamu ko tiap hari. Kalau ada orang lalu kalamannya nyuajak naik nyuagi makan. Ko nyuagi lo pitih nyo kayo Pak. Mandabih jawi hari raya korban. Nah, itu bapak-bapak 100 ekor, kambing 1000 ekor. Nabi Ibrahim kan nampak tiru. Bah, nyo jawi nyo tu nyo kabe adi posisi ko lape sejawi. Abi tanaman orang ni. Ya kan? Nah, itu taatnya. Tiap hari menjamu orang makan. Tiap hari sampai nyo mati lai. Nyo kayo Pak. Lah serupa itu nyo mengorbankan hartanyo Pak. Ya kan? Para jamaah masih dituntut di Allah nan barik lai. Atau kok lai sabarnya ndak diagih-agih anak di Allah Pak. Lah 100 tahun umur nyo nikah umur 25, lah berapa umurnya tu 100, jadi nyo nikah lah 75 tahun alun dapat keturunan. Oh kayo anak nak dong bamanuang-manuang lainnya anyo tanyo dek bininya bu. Oh bu, kalau tamanuang-manuang suami jangan dipedia nak tanyo. Nabi Ibrahim itu bininya dah apa nanoda manuang anda ibu hati udah nampaknya iyo embo sedang mendoa ke Allah supaya dapat jawab anak tu kok dapat jadi nabi kola 75 tahun alun dia dia jawab di Allah anak lagi menangi lo bininya kau tersinggung adinda dia embo bangko menangi dah ada embo tersinggung dah. Ambo kalah gaik lo dah. Kau ndak mungkin beranak lah kropos je. Monopos. Ya kan. Tapi ambo caliak dah orang tua serupa dah sehat ko. Kalau babini jonyonan mudo beranaknya. Jadi kini ambo izinkan udah babini cek lain. Atau Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu bertanya ambo, kan nampak tadi itu. Siti Aisyah, Nabi Nuh, Abu Lahab, Nabi Ibrahim. Nama ibu pilih. Nabi Ibrahim. Nyoba bini dua. Lain tak ada ibu. Tapi alasannya lah mau bacuan tadi nyo ndak sembarang babini saya dong. Lah 75 tahun sudah nikah ndak dapat anak nyo carian bini nang kedua dek bini nyo nang pertama. Sia Siti Hajar namanya. Anyo carian abaraka sabah orang tua Siti Sarah tu awak mencarian untuk istri laki nang kedua. Lain talok deh bu.
Tak taluk di ibu-ibu kau tak. Tapi kalau alasannya nan model tadi kok kaum muslimin pada ada alasan doa ini jo. Ya kan? Ada. Alai ada bisa pak kata awak? Tak bisa. Nabi Ibrahim tu kataatnya pak, nyo suruh Allah mendabi anak lain. Sampai 3 kali mimpi itu dibiarkan saja. Kali yang keempat disampaikan kepada anak. Bara anak beliau ketika itu baru seorang. Bara umurnya 11 tahun. Kata Nabi Ibrahim kayaknya, ya bunaya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak, anni azbahuka, rasanya ayah diperintah menyembelih engkau, fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak. Itu bayu-yu namanya tu pak, nak bapak so tu. Ismail, labara pitih dan Nabi memelihara orang. Untuk hari raya besok, waang nang kadidabiah kecil Allah. Amu hendak amu waang kapal wang dan pisahannya badanang. Itu paksaan namanya. Apa jawaban anaknya? Dia minta kepada Allah anak saleh. Rabbi habli minas solihin. Nyawagi ada Allah, fabasyarnahu bi ghulamin halim, diberi dia anak yang penyantun. Apa jawabnya? Qala, berkata dia, ya aba tif'al, wahai ayah buah hatiku, kerjakanlah ma tu'maru, sesuai perintah. Satajiduni, ayah akan mendapati saya insyaallah minas sabirin, insyaallah ambo dari orang yang sabar ya Allah. Apa cuci anak bujang apa umur 12 tahun serupa itu hari raya haji besok. Nah, iyo ya. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak. Untuk raya haji besok kecek Allah waang nang kadidabiah, waang lai gapuk, lai gagah. Ko ambo membituan ke anak ambo ya kan? Anak ambo ko lain tak ada nama mentiko dah pak. Tapi mungkin kok kadidabiah ko tak maunya. Namanya si Fauzan. Fauzan, iyo nak. Iyo ya. Hari raya besok Fauzan nang kadidabiah kecek Allah untuk hari raya korban. Fauzan nan gapuk. Nyo ndak kaberang no pak, cuma nyo balian kecek ko kambo. Ya. Ayah kalai gapuk jo. Umur ayah lah 70 ala kamati je le. Ko ayah sedih dak biar pak. Apa pengana pak? Ya kan? Acu itu salihnya Nabi Ibrahim. Nah, pantas tak dia masuk surga? Pantas kan? Kesabaran istri nan pertama tadi pak membuahkan hasil juga. Apa hasilnya? Walaupun dia sudah 200 tahun, dibalikkan fisik wajahnya serupa wanita umur 29 tahun. Haidnya balik. Hamilnya pak. Dapat lo anak Nabi dikasih nama Ishak. Ishak ko babini baranak Nabi lo anaknya Yakub. Yakub babini baranak nama anaknya Yusuf. Sudah itulah Sulaiman, Daud, Zakaria, Zulkifli sampai kepada Nabi Jadi masalahnya bakat turunan ko nikah, ya kan? Babini nikah beranak, ya kan? Itu teman kau orang kau banyak. Jadi anak-anak bujang jadi baca lo doa, Rabbi habli minas salihin, beri anak saleh ya Allah. Bah kalian ke beranak bini saya tak ada. Jadi nalah berkeluarga membaca doa itu tu.
Tapi kalau menurut apa, ya kan? Nan lah bakarajo anak bujang ko janji tunda jo pernikahan. Ya kan? Sebab hari acok gampo gini. Kalau awak lah babini gampo hari malam tu hari hujan lo, ado nang keri pagui. Itu halal. Ya kan? Makanya orang yang sudah punya sumber ekonomi segera menikah. An-nikahu sunnati. Jadi dari cerita saya tadi Pak, tidak bisa di dunia ikoko nan kabak katoawa. Di kalau musim paujan nari Pak, cindu gale awak jangan mau pe. Sabar saya. Bikon dak habis cindu atau awak sama makan tak makan nasi ya sehari itu. Alai kan? Ini itu caranya. Orang kan indah Pak, kalau paujan sehari heboh. Siapa diupe tak bisa. Orang pawang hujan Pak, kalau hari paujan tu tak mampunya tu. Barana kehebatnya pawang hujan dikabulkan di Allah permintaannya. Tapi musim penghujan tak bisa pawang tu. Kalau nyo cubonyo inyo mati atau inyo dianyuin dia hujan tu. Iya kan? Yang berkuasa Allah. Itu catat di pikiran kita masing-masing. Yang berkuasa bukan kita di dunia ini, yang berkuasa Allah. Ado pantunnya Ustaz, ado. Indak dape sarimpang padi, batuang dibalah kaparaku. Ndak dape bakanda ati, kanda Allah nan balaku. Maka untuk itu kita patuhi Allah. Bertambah kita hidup berarti bertambah kita ke liang kubur. Hendaknya amal-amal kita meningkat dari masa-masa yang berlalu. Itulah bapak-bapak yang akan kita amalkan sampai kita meninggal. Amin ya Rabb. Itulah tausiah kita malam ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau adonan salah itu dari ambo sadonya. Kalau yang benar dari Allah semuanya. Kepada Allah kita minta petunjuk. Dan salah kepada ibu-ibu bapak-bapak, batang panjang lah ambo panjek, dahan jorantiang lah ambo titih, kok talendo buah sadang masak, tagoyang bungo sadang kambang, ambo mohon maaf.